Ucap sikit. Oke guys, inilah suasana di luar Stadion Gelora Bung Karno dan kita lihat sendiri itu adalah Ultras Garuda guys. Ultras Garuda yang punya luar sana. Jadi kita menyaksikan hari ini pertandingan yang sangat seru. Mana Bang Aska? Apa perasaannya? Seru guys, seru. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat bertemu kembali ya di channel Askalani Studio. Oke, masih lagi kita bicara terkait dengan kemenangan timnas Indonesia dan bagaimana mereka sekarang ini telah lolos di babak keempat. Dan sekarang ini sebenarnya persiapan mereka akan menentukan tim mana yang akan mereka lawan ketika di babak keempat nanti. Karena untuk perlawanan melawan Jepang nanti itu hanya sebagai laga penentuan, laga pamungkas dan laga penutup dalam grup ini. Karena Indonesia dan juga Arab Saudi sebenarnya sudah lolos di babak yang keempat. Ini bermakna China dan Bahrain tersingkir daripada arena kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Oke guys, sebenarnya Emil Audero dan Martin Paes ini lebih kurang sama. Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini kan. Lebih kurang sama cara permainan dan konsisten mereka menjaga gawang. Martin Paes di laga debut yang pertama, beliau save satu penalti ya ketika itu. Dan pada malam tadi, Emil Audero debut pertama bersama timnas Indonesia, dia juga save tapi bukan penalti, save tendangan yang begitu keras daripada pemain China yang hampir-hampir kalau dia tidak menepisnya itu akan berbuah gol untuk timnas China. Jadi mereka kedua-dua ini punya pengalaman yang baik. Tapi yang lebih berpengalaman sebenarnya adalah Emil Audero karena telah lebih 150 laga yang dia telah ikuti di Eropa itu. Ini bermakna beliau punya pengalaman yang sangat luas dan bermain dengan China di kualifikasi ini, beliau tidak gugup sebenarnya. Walaupun nampak pada awalnya ada beberapa kesilapan yang beliau lakukan. Yang pertama itu dia passing kepada pemain timnas China, nasib baik sepakan atau tendangan pemain China itu melambung tinggi. Dan ada satu lagi kesilapan yang beliau lakukan juga. Tetapi emang rasanya beda lepas main. Ini curhat Emil usai debut. Awalnya kaki sempat kaku, Paes cuma senyum. Yuk kita simak dulu video ini guys. Emil Audero akhirnya berhasil mendapatkan debutnya untuk timnas Indonesia. Yap, Emil yang tampil di laga perdana di GBK dan di laga krusial mampu membuktikan kelasnya sebagai kiper kelas atas. Namun selayaknya manusia biasa, meskipun Emil bilang bahwa ia nggak akan gugup, akan tetapi di awal-awal dirinya tampak canggung. Sebelum akhirnya semua berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan, termaksud satu save kelas dunia yang menyelamatkan 3 poin Garuda. Sesuatu yang kemudian membuat Martin Paes diketahui cuma bisa tersenyum karena ia tahu sayangannya di timnas benar-benar akan memacu dirinya untuk bekerja lebih keras ke depannya. Sebab biar gimana pun, dari sisi pengalaman main di top level, Emil masih satu level di atas Martin. Bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Di bawah gemerlap lampu Stadion Gelora Bung Karno yang menyala bak lautan bintang, tiap malam itu benar-benar menjadi panggung sejarah bagi seorang Emil Audero Mulyadi. Dalam debutnya yang fenomenal melawan China, kiper 28 tahun tersebut mampu mengukir kisah epik dengan membawa Garuda meraih kemenangan manis 1-0 yang akan dikenang sebagai debut sempurna di hati pecinta sepak bola tanah air. Yap, ketika peluit kick-off berbunyi, GBK bergetar oleh sorak-sorai puluhan ribu supporter yang haus akan kejayaan.
Emil Audero dengan sejuta pengalamannya mentas di Serie A berdiri gagah di bawah Mister Gawang siap menghadapi armada China yang datang dengan sejuta ambisi. Namun di malam itu, naga perkasa China harus bertekuk lutut di hadapan benteng tak tergoyahkan di bawah Mister bernama Emil Audero. Naga perkasa China dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih. Yap, di laga tersebut tercatat China mampu melepaskan total 5 shots dan menguasai possession sebesar 53%. Akan tetapi, setiap serangan China yang datang bagai badai petir mampu dihalau dengan sangat tenang. Termasuk tendangan keras dari pemain China yang melesat bak peluru mampu dihadang oleh tangan besi Audero yang seolah memiliki kekuatan magis untuk menjinakkan bola yang super keras tersebut. Yap, diving save-nya yang dramatis di menit-menit krusial mampu membuat penonton sejenak diam, seolah mereka sedang menyaksikan aksi kiper-kiper terbaik khas didikan Italia. Yap, GBK bergemuruh dan nama Emil Audero seketika menggema bak mantra suci. Nah, Emil sendiri sejatinya mengakui jika di awal dia sempat merasa gugup lantaran ini adalah laga debut yang krusial. Terlebih ia tampil menggantikan Martin Paes yang selama round 3 ini jadi andalan utama Garuda. Dan meskipun sebelum laga ia berujar kalau dia nggak gugup, tapi ketika peluit dibunyikan, ia bahkan sempat merasakan kakinya sedikit kaku hingga beberapa kali terjadi miskomunikasi di babak pertama. Barulah setelah semua terkendali, Emil Audero mampu tampil selayaknya level yang dia miliki. Dan menurut Emil, ada perbedaan ketika merasakan atmosfer GBK saat duduk di bench dengan main langsung. Meskipun begitu, Emil tetap menaruh rasa bangga kepada para supporter yang menurutnya sanggup memberikan hal positif untuk performa pemain di atas lapangan. Untuk supporter di stadion, terakhir kali saya mendapat kesempatan untuk melihat dapat pengalaman mereka bisa melakukan bersama kami sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Seperti apa yang terjadi, itu akan menjadi pemain ke-12 karena tentunya energinya terasa di lapangan. Mungkin terkadang sedikit terlalu banyak karena terkadang kami tak bisa mendengar pemain lain berbicara. Terkadang susah untuk mendengar karena terlalu bising. Tapi itu suatu hal positif bagi kami. Ini sangat menarik. Terima kasih untuk supporter yang hadir di stadion dan melihat di TV, tegas Emil. Tapi guys, sebenarnya walaupun pemain-pemain ini kan sudah pengalaman bermain di Eropa, mesti ada rasa gugup di GBK ini. Karena penonton begitu ramai guys. Kalau di Eropa ini paling ramai pun 30.000, 40.000, itu saja penonton. Di sini nih, 2 kali lipat daripada di Eropa ataupun di Belanda karena mereka tidak memiliki stadion-stadion yang besar kayak Stadion Gelora Bung Karno ini. Jadi ini yang menjadi momen pertama mereka itu. Mungkin itu yang membuatkan mereka juga agak gugup di awalnya, tetapi apabila sudah mereka biasa sebati dan mereka sudah dapat adaptasi dengan baik, barulah mereka bermain dengan cemerlang. Disitulah poin pentingnya yang mereka perlu ambil tune sedikit lah untuk bermain di stadion GBK ini. Tune bersama penonton yang hadir itu, kalau sudah dapat begini, dia macam begini itu. Dia bila sudah bercantum, barulah dapat permainan itu apa yang dia inginkan sebenarnya. Dia akan keluarkan 200% di lapangan itu. Gitu. Oke, lanjut guys. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Mis berliku, rintangan datang silih berganti. Dengan nyali papat langkah mesin tak berhenti. Panji merah putih menelusuri garis mimpi. Tumpahkan segenap jiwa. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu di balik sangkar baja, hati sembunyi embun pagi. Perjuangan sejati diukir di relung hati.
Lebih lanjut, gol kemenangan Indonesia yang lahir dari serangan kilat di lini depan sejatinya menjadi pelengkap sempurna untuk debut seorang Emil Audero. Namun sorotan malam itu tidak terlepas dari sang kiper yang dengan refleks elang dan keberanian singa memastikan gawang Garuda tetap ting-ting. Yap, setiap penyelamatan adalah lukisan heroik, setiap teriakan komando adalah simfoni yang menggetarkan hati rekan-rekannya di lapangan. Dia memang bukan kapten, tapi pengalaman yang ia miliki sejatinya membuat dirinya benar-benar jadi pemain yang cukup disegani. Dan China, dengan segala keangkeran reputasinya, hanya bisa menunduk di hadapan permainan apik timnas Indonesia yang dipimpin benteng kokoh bernama Emil Audero di bawah Mistar. Lini belakang Garuda memang dikomandoi oleh Jesus, tapi yang berdiri bagai tembok raksasa terakhir so pasti adalah mantan kiper Juventus yang satu ini. Hal yang kemudian membuat Martin Paes cuman bisa tersenyum lantaran kini ia mendapatkan saingan dalam diri Emil Audero. Tentu bagi Martin, Emil adalah sosok yang sangat pas dijadikan motivasi. Sebab dari sisi jam terbang, itu nggak bisa dibohongi. 176 caps di level tertinggi sepak bola Italia adalah catatan nyata kualitas dari Emil Audero. Dan itu bagus dia buat punya Martin. Karena dengan begini, ia pasti akan bekerja lebih keras meningkatkan levelnya. Terlebih umurnya juga masih muda, sehingga masih banyak kesempatan bagi dirinya untuk kembali bermain di Eropa. Karena Martin sendiri memang diminati beberapa klub dari Bundesliga, Serie A, ataupun Eredivisie. Dari asa tertinggi tahu di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi berjuang dan sejati diukir di relung hati lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih jiwa-jiwa kuat bercahaya pada pundangan gigi harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara gemuruh dalam dada cita-cita membara terjajah. Yap, terlepas dari apapun, debut Emil Audero bukan sekedar penampilan perdana, tapi ini adalah pernyataan bahwa ia memang datang untuk bersama-sama berjuang membawa Garuda ke puncak tertinggi. Malam takbir di GBK menjadi saksi bisu bagaimana seorang kiper bisa mengubah pertandingan menjadi dongeng modern, di mana Garuda menaklukkan Naga dengan skor 1-0 yang manis bak madu kemenangan. Emil Audero, nama yang kini makin terukir manis di hati jutaan rakyat Indonesia yang sebelumnya banyak menghujatnya karena cerita di masa lalu. Dan mulai detik ini, Emil telah memulai perjalanan legendarisnya sebagai penjaga benteng Garuda. Maka dari itu, menarik ditunggu apakah di laga versus Jepang nanti, Kluivert akan tetap memainkan Emil atau kembali menyerahkan tugas itu ke Martin Paes? Ya sebenarnya mau siapapun yang main keduanya sama-sama bagus. Yang jelas sama-sama 12 poin udah kita dapatkan. Tinggal gimana caranya. Minimal 1 poin aja deh dari Jepang bisa kita ambil. Baru setelah itu kita baru boleh memastikan semuanya. Tapi untuk sekarang ya udah enjoy the moment aja. Nikmati kemenangan ini kan gitu. Dan kayaknya bakal ada bapak-bapak yang tantrum lagi deh gara-gara menantunya gak masuk DSP. Tapi biarin aja. Gak lihat noh Verdong mainnya sekeren itu. Pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, sebenarnya timnas Indonesia ini beruntung karena mempunyai 2 penjaga gol yang berkelas dunia, Emil Audero dan Martin Paes. Dan kedua-duanya punya pengalaman bermain di Eropa. Sudah pernah mereka ini bermain dengan penyerang-penyerang handal ya, kayak Messi, Cristiano Ronaldo, dan pemain-pemain liga-liga di Eropa, di Belanda, di Inggris, di Belgia. Karena mereka ini dari caps yang pernah mereka ikuti lebih daripada 100 cap. Kalau Emil Audero ini melebihi 150 perlawanan ya. Itu sudah tentu jam minitnya sangat banyak, dan kekebalan, pengalaman apa saja yang dia sudah pernah tempuh itulah yang dia keluarkan, yang dia gunakan semasa perlawanan semalam Indonesia lawan China itu. Dia gunakan sepenuh pengalamannya itu untuk membentengi las gawang Indonesia itu daripada dibobolkan oleh China. Dan satu lagi guys, sebenarnya saya suka dengan cara permainan di struktur tengah Indonesia ini, yaitu Joel Palupasi dan gandingannya Tom Haye yang menggerakkan bagian tengah itu. Mereka menghidupkan suasana permainan, karena dalam sepak bola ini yang
paling penentu dalam mencatur serangan ataupun membentuk defense itu. Maknanya di sini adalah gelandang itu. Karena dia bisa turun membantu pertahanan, dia juga bisa naik membantu bagian serangan, lini serang. Jadi kalaulah gelandang ini tidak berfungsi dengan baik, sudah tentu jentera di bagian lini tengah itu sukar ataupun sulit untuk membantu serangan dan juga defense. Jadi malam tadi fungsi Joel Pelupasi sangat baik sekali. Dia punya kualitas tersendiri. Begitu juga dengan Tom Haye yang setiap kali serangan-serangan dilakukan, Tom Haye adalah jentera yang menggerakkan lini tengah itu untuk hantar bola, assist bola ke oleh Romini dan Ricky Kambuaya serta Yakub Sayuri. Dan ini sebenarnya sangat keren guys. Gandingan yang buat masa ini saya pikir ini yang paling terbaik di lini tengah ini. Begitu juga di lini belakang itu. Ini antara yang paling terbaik juga. Mudah-mudahan mereka akan kekal konsisten lah ketika melawan Jepang nanti. Karena melawan Jepang ini nikmatin aja perlawanan itu karena dia tidak memberi dampak. Karena Indonesia dan Arab Saudi, Australia, Jepang ini sebenarnya sudah lolos ke babak yang seterusnya. Jadi nikmati permainan itu sebaik-baiknya dan gunakan segala kesempatan ini untuk membuktikan bahwa Indonesia juga bisa menyaingi Jepang itu. Nah, gitu guys. Oke, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat terkait dengan video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.